Halo, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marsindo Octaviani Ferdinandus dengan NPM 12114201210122. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, kelas Keperawatan B. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dari akademik dan mendapatkan nilai tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persepsi sensori. Ini adalah gambar dari sistem persepsi sensori. Untuk itu mari kita tahu dulu apa itu sensori. Sensori adalah stimulus atau rangsang yang datang dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensori atau panca indera. Mari kita lihat tentang anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori. Yang pertama, anatomi dan fisiologi sistem penglihatan atau mata. Mata merupakan indera penglihatan. Mata manusia dapat dijelaskan analog dengan kamera, sehingga cahaya atau sinar jatuh pada retina dan cahaya dipatahkan oleh sebuah lensa. Bola mata mempunyai garis tengah kira-kira 2,3 cm. Bagian dari alat penglihatan beserta kelengkapannya ialah bola mata, otot-otot penggerak bola mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Fungsi mata yaitu sebagai alat penglihat. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata berfungsi masing-masing sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Bagian-bagian dari mata yang kita lihat pertama yaitu otot-otot penggerak bola mata. Otot-otot penggerak bola mata disebut juga dengan otot ekstraokuler yang sangat kecil ukurannya namun sangat kuat dan efisien geraknya. 6 otot penggerak bola mata yang melekat pada bola mata. Otot-otot tersebut adalah medial rectus atau MR, lateral rectus atau LR, superior rectus atau SR, inferior rectus atau IR, superior oblique atau SO, dan inferior oblique atau IO. Yang kedua, kelopak mata. Kelopak mata adalah lipatan kulit yang lunak yang menutupi dan melindungi mata. Kelopak mata berguna untuk meratakan air mata pada permukaan kornea dengan gerak mengedip-ngedip. Seringkali kelopak mata menjadi fitur wajah yang tidak begitu diperhatikan dibandingkan bagian seperti alis, bulu mata, pipi, dan bibir. Yang ketiga yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata atau kelenjar lacrimalis adalah kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut dengan fossa lacrimalis. Air mata dihasilkan oleh kelenjar air mata bagian atas. Air mata dikeluarkan terus-menerus sekitar 0,0 mili setiap harinya. Kenapa air mata rasanya asin? Ada 3 lapisan dalam mata. Yang pertama, lapisan air yang mengandung enzim dan protein. Yang kedua, lapisan minyak yang memiliki titik leleh yang sesuai dengan suhu bola mata. Ini adalah gambar mata manusia. Yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi sistem pendengaran atau telinga. Telinga adalah indera pendengaran dan indera keseimbangan. Saraf yang melayani indera ini adalah saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Anatomi telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gendang telinga melalui lubang. Yang kedua, telinga
tengah. Fungsi telinga bagian ini adalah mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke dalam telinga. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes. Telinga yang ketiga, telinga bagian dalam, merupakan faktor bagian yang bertugas menerima rangsangan atau reseptor. Terletak dalam ruangan, dalam tulang karang yang disebut labirin keras. Di dalamnya terdapat dua macam alat, yaitu alat pendengar dan alat keseimbangan. Inilah gambar telinga pada manusia. Yang berikut, anatomi dan fisiologi sistem penciuman atau hidung. Di dalam rongga hidung, terdapat selaput lendir rongga hidung. Selaput ini terdapat sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau, terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial, atau disebut juga dengan nervus, yang selanjutnya akan bergabung membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk berjalin dengan serabut-serabut otak, atau bulbus olfactorius. Fungsi hidung adalah untuk menerima rangsangan bau-bauan. Salah satu gangguan pada sistem penciuman yaitu yang pertama, anosmia, adalah kehilangan rasa bau yang dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung, misalnya oleh tumor atau polip. Yang kedua, reseptor pembau rusak karena infeksi virus atau antrofi. Yang ketiga, gangguan pada saraf ke-1, bulbus, tractus olfactorius, ataupun korteks otak karena benturan kepala atau tumor. Ini adalah gambar hidung pada manusia. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Yang berikut, anatomi dan fisiologi sistem pengecap atau lidah. Lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik. Lidah melakukan semua gerakan halus, sementara otot ekstrinsik mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekatnya pada langit-langit dan gigi, dan pada akhirnya mendorongnya ke faring. Permukaan atas lidah seperti beludru dan ditutupi papila-papila. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, papila circumvallata. Ada 8 hingga 12 dari jenis ini yang terletak pada bagian lidah. Yang kedua, papila fungiformis, menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga, papila filiformis, adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Papila filiformis lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh daripada rasa pengecap yang sebenarnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar sistem pengecap. Yang berikut, anatomi dan fisiologi sistem peraba atau kulit. Kulit atau kutis, ini sudah deh. Lapisan-lapisan pada kulit. Yang pertama, lapisan epidermis. Merupakan lapisan paling luar dari kulit. Adalah kulit ari atau epidermis, yang terdiri dari lapisan epitel gepeng beserta adneksanya. Unsur utama kulit ari adalah sel-sel tanduk atau keratinosit. Selain itu terdapat sel-sel melanosit, sel-sel Langerhans, dan Merkel. Lapisan kulit ari terdiri dari atas 5 lapisan. Yang pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan tanduk merupakan lapis yang paling terluar dari 15-20 lapisan sel tanduk atau keratinosit. Yang kedua, lapis bening, stratum lucidum, merupakan lapis dengan barisan lapis sel-sel dengan batas tidak jelas, intinya gepeng samar-samar. Yang berikut, lapis berbutir-butir atau stratum granulosum, terdiri dari lapisan sel-sel yang dalamnya protoplasmanya mengandung butir-butir
keratohyalin. Sel-selnya berbentuk kuparan tersusun menjadi 2-4 baris. Lapisan ini jelas pada telapak kaki dan tangan. Yang berikut lapisan taju atau stratum spinosum. Sel-sel lapisan taju ini tersusun teratur beberapa baris. Bentuk-bentuk selnya bulat dengan perantaraan serabut-serabut halus yang disebut juga tonofibril atau tonafilamon, dan seolah-olah merupakan jembatan antara sel. Yang berikut lapis benih atau stratum germinavitum atau membran basalis, merupakan lapisan terdalam kulit ari, terdiri dari sebarisan sel silinders atau torak yang letaknya tegak lurus terhadap permukaan kulit jangat. Yang berikut lapis papilar atau stratum papillare. Lapisan paliar bersama-sama dengan lapisan benih merupakan bagian kulit yang paling vital karena kedua-duanya memegang peranan penting dalam perejamaan dan pengadaan unsur-unsur kulit. Yang berikut lapis retikular. Lapisan retikular terdiri atas anyaman jaringan ikat yang lebih tebal, dan dalam lapisan ini ditemukan sel-sel fibrillas. Yang berikut lapis retikular. Yang berikut lapis retikular. Lapisan retikular terdiri atas anyaman jaringan ikat yang lebih tebal, dan dalam lapisan ini ditemukan sel-sel fibrolas, sel-sel histiosit, pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh getah benih, saraf kandung rambut, kelenjar palit, kelenjar keringat, sel-sel lemak, dan otot penegakan rambut. Ini adalah gambar dari sistem peraba atau kulit. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat pagi dan shalom.